Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini hari kedua di Madinah. Sekarang ni aktiviti pertama untuk hari ni kita tengok Masjid Quba sama dengan Mutawif. Oleh Rasulullah SAW di tahun 1 Hijriah. Kenapa 1 Hijriah? Karena itu menandakan awal mulanya Rasulullah berhijrah. Jadi hijrah dari kota Mekah menuju kota Yathrib, Madinah, yang dikenal oleh Madinah. Jadi Quba ini kenapa dinamakan Quba? Karena di sini dulu ada yang namanya perkampungan Quba. Nah, jadi di sini namanya Masjid Quba. Jadi Rasulullah setelah berdakwah di Mekah dicaci, diincar, dijatuhkan oleh kaum Quraisy. Jadi Rasulullah itu berputuskan untuk yang namanya hijrah ke kota Yathrib atau Madinah ini, karena Rasulullah mendapat kabar dan atas perintah Allah untuk berhijrah ke kota Madinah ini. Rasulullah menerima kabar bahwasanya di kota Madinah ini ada kaum Ansor, kaum Ansor yang dimana saat itu ingin menerima dakwahnya Rasul, karena Rasulullah itu berkenan hati untuk berhijrah ke kota Madinah ini. Nah, jadi di Quba ini adalah pintu masuknya, pintu masuk sebelum menuju ke kota pusat kotanya Madinah atau di Nabawi itu. Jadi di sini Rasulullah disambut oleh kaum Ansor, dan sebelum Rasulullah itu masuk ke kota Madinah itu Rasulullah di sini berdiam diri selama 5 hari dan membangun masjid. Nah, itu. Rasulullah itu setelah berhijrah, beliau tidak membangun kekuasaan, tidak membangun yang namanya pasar, tidak membangun yang namanya kemewahan. Jadi Rasulullah itu membangun masjid pertama kali yang dibantu dengan kaum Ansor untuk membangun Masjid Quba ini, begitu. Jadi keutamaan di Masjid Quba ini, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjaga wudunya dari rumahnya, dari pondoknya, dari hotelnya, dan jalan menuju Quba ini dan sholat 2 rakaat, itu pahalanya setara umroh. Itu utamanya. Nah, bayangin kalau kita jaga wudu dari rumah, terus kita ke sini sholat 2 rakaat, itu pahalanya setara umroh. Itulah keutamaannya orang yang tinggal di kota Madinah khususnya, gitu. Ya. Jadi inilah pintu masuknya sebelum Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, pusatnya di kota Madinah tersebut. Pintu masuknya disambut dengan nyanyian syair-syair Tola al-Badru alaina. Nah, disitulah timbulnya oleh syair-syair itu, karena disambut dengan senang hati dan sukaria Rasulullah pada saat itu. Beliau menaiki unta dan disambut dengan menapak kakinya, langsung menyanyikan syair-syair oleh gembiranya penduduk Madinah yang saat itu ingin menerima ajaran Rasulullah SAW. Jadi masjid ini juga menjadi simbol kebangkitannya dakwah Islam dan yang namanya penyebaran Islam. Disinilah awal pertamanya Islam itu bangkit, dari keteguhan hatinya, dari kerjasamanya penduduknya, dari gotong royong penduduknya untuk membangun masjid ini. Gitu. Jadi Rasulullah membangun bersama-sama warga di sini untuk membangun Masjid Quba ini di pertama kali, yang dibangun di tahun 1 Hijriyah. Ya mungkin habis ini langsung sholat. Berarti bukti kalau sudah. Iya, utamanya gitu. Barang siapa yang menjaga wudunya dari rumahnya, mengambil wudunya, terus jalan menuju ini dan melakukan sholat 2 rakaat, itu pahalanya setara umroh. Tahu? Kalau besok aja. Kan ada nih naik bagi itu. Iya, dari bagi ntar kita jalan besok kalau mau. Itulah kisah-kisah tentang Singkat ya. Masjid Quba. Weh, Kalau yang sini korang tahu tak? Banyak kucing. Kucing dia comel-comel. Gemuk-gemuk. Ya Allah, Masya Allah. Dah, gendut. Tapi banyak betul kucing. So sekarang kita nak ambil gambar dekat Bustan Al-Mustadal. Mana sih? Jadi ini Bustan Al-Mustadal. Nah, di sini ada sumurnya Utsman bin Affan yang diwakafkan untuk penduduk Madinah. Yang kering. Iya, yang kering. Yang apanya yang kering? Masya Allah, indahnya. Sebelum itu pas
yang pemilik sumur Ya. diperjualbelikan Ya. gitu ya. Karena dulu pemilik sumur di Madinah ini orang-orang Yahudi. Akhirnya akhirnya ada yang dermawan waktu itu membeli sumur ini untuk penduduk Madinah. Dan kalau sampai sekarang katanya tuh rekeningnya Hamid apa tuh masih jalan. Karena wakafnya banyak. Boleh tengok. Sekarang kita dekat Bustan Al-Mustadal. Kalau ada yang nak masuk, orang kena bayar dulu lah. Dia ada harga dia. Tapi kita tengok dari luar je. Comel lah kucing dia. Gemuk-gemuk. Kebun kurma. Nabi yang itu Oh, dekat dalam ni ada kebun kurma juga. Karapan tuh kayak kata kuda. Kereta kuda. Iya. Nah, untuk apa? Karena kalau Nabi mengikuti jalur karapan, itu bakalan pasti ada Quraisy di situ. Yang dia membunuh Rasul. Karena kabarnya Rasulullah tuh pas hijrah ke Madinah dicari rumahnya nggak ada. Nah, tahu nih dia pasti ke Madinah nih, kaum Quraisy. Tapi Rasulullah berdiam di Gua Sur dulu, terus dia muter. Dia ngikutin jalur apa namanya? Gua Sur itu OTW kesininya ya? Iya, OTW sini. Jadi sebelum yang kata laba-laba itu, yang kita laba-laba, dia berdiam diri dia itu masuk ke Gua Sur itu. Ada golongan kecil. Nah, itu kaum Quraisy tuh dia sampai yang namanya sayembara, barang siapa yang menemukan Rasul hidup atau mati, maka akan dikasih 100 onta gitu. Wah. Tapi karena bantuan Allah kan atas izin Allah. Pas dia sampai ke Gua Sur kan Quraisy ngeliat jejak kaki tuh di pasir. Dia naik ke Gua Sur ketahuan. Nah, tapi pas di Gua Sur itu Quraisy nggak kelihatan. Padahal kalau kita lihat dari ke bawah sini Rasulullah ngumpet di situ. Nah, tapi atas izin Allah di situ ada laba-laba. Iya, makanya Yang memasang jaringnya. Itu pertolongan Allah di situ jaringnya. Dan itu OTW-nya jadi. Iya. Habis itu jaringnya kan bagus ya. Ya. Jadi Quraisy itu ngelihat gua itu Seperti berpikir, sudah ya nggak mungkin loh orang kesini. Kan ini kalau ada orang kesini jebol jaring laba-labanya. Ya. Iya. Dan jaring laba-labanya itu kelihatannya udah lama gitu loh. Tuh. Nah, dari situ juga konon katanya, kenapa kita harus membunuh cicak satu kali? Karena pada saat Rasulullah itu ngumpet di gua itu, cicak itu berbunyi. Gitu. Kan biasanya cicak kalau ada orang Tahu. Biasanya cicak kan kalau Dan ada itu orang sekarang trennya tuh yang aku tahu ya Mas ya, itu sebagai media dukun untuk mata-mata. Iya betul. Karena ular juga Ular itu kan juga. juga binatang-binatang yang melata gitu ya. Bila dibunuh. Iya. Jadi Kalau itu laba-laba konon di ceritanya. anu ya. Dan pada zaman Nabi Ibrahim juga yang dibakar. Itu burung itu membawa apa ya? Pasir buat padamin. Terus kata siapa yang itu akan percuma, paling enggak itu aku adalah pembuktian bahwasanya aku di sisi siapa gitu. Iya, benar. Jadi hewan itu ada yang berpihak ternyata. Jadi gitu kalau ceritanya. Bayar ini musuhan kalau kita. Ya. Ono cicak ya. Jaidin langsung ketemu cicak Jaidin. Dar langsung Jaidin. Dia tahu. Habibi. 20 rial. 20 ribu. Malaysia boleh, Indonesia boleh. Comel bang, dia bunyi kucing. Gemuk-gemuk oh, sehat-sehat. Tu kucing dia banyak kucing. Ni seekor. Kasih dia rambut big boss. Syukur. Comel-comel oh, bersih je. Dia ingat kucing saya. Bye. Lepas tu ada yang gemuk-gemuk tadi. Yang gemuk-gemuk tak tahu lah ke mana perginya. Kat sini terlalu ramai sebab ini adalah masjid pertama yang dibangun. Masjid Quba yang pertama dibangun.
ini kalau Islam nggak ada gitu. Dan kita boleh dibenarkan untuk solat sunat berrakaat di dalam. Daripada apa yang mungkin saya cakap, kalau korang datang ke Masjid Quba, kau boleh disarankan untuk menjaga wuduk daripada tempat kita menginap, macam contoh hotel, rumahan atau sebagainya lah. Jadi jaga wuduk sejaga-jaganya. Bila sampai je kat Masjid Quba, korang boleh solat sunat 2 rakaat. Korang boleh solat sunat kat sini. Kerana solat sunat di sini bersamaan dengan korang umrah rasanya. Umrah atau haji yang saya tahulah. Okay, sekarang kita nak pergi tempat kedua. Saya belum pasti lagi. Akhir kat belakang ni agak cerah. Saya punya muntah tengah balik untuk menuju tempat. 15 menit tidak makan aku. Nah, ini kalau makan. Dajjal di kota Madinah. Ya makanya bilang Saudi itu ada ini kanan atau kiri bingung ya Saudi itu. Karena kan nanti kan yang di mana akhir zaman itu kan yang nggak dimasukin Dajjal kan Madinah ini. Yang apa? Yang nggak dimasukin Dajjal Madinah ini. Betul. Karena dijaga gitu semua. Bukan dapur MPG Mas ya? Bukan. Itu mah tidak dimasuki pria Solo. Dan ada yang cakap kita sebenarnya tak dibenarkan jejak ke sana kan? Iya. Betul. Nggak dibenarkan ke sana karena itu khusus orang Konglomerat Arab Saudi. Yang pesta-pesta nggak tahu pesta apa gitu. Oh berarti orang kita nggak bisa. Tak boleh. Lagi pesta-pesta Dilarang. nggak tahu menyambut Dajjal apa nggak tahu. Sebab itu Kita kan nggak tahu ya. Ya, orang Arab Saudi itu juga ini maksud ini orangnya ke kanan atau ke kiri. Iya, gitu ya. betul. Begitu juga dengan pemerintahannya juga gitu. Orang-orang yang melenceng tuh. Ya. kemungkinan. Kita Kita menuju jalan lurus. Kita pertama kali itu menghadap ke arah Aqsa. Kiblatnya ke Aqsa. Jadi kalau dari kota Madinah ini berarti ke arah utara. Di atas. Jadi pertama kali kiblat itu ke arah utara ke atas. Tetapi atas keinginan Rasulullah itu, atas keinginan terbentuk Rasulullah itu pengen yang namanya kiblat itu ke arah makam Ibrahim. Gimana itu? Di Ka'bah. Ya. Jadi maka dari itu setiap hari Rasulullah itu menengadah ke arah langit dan berdoa atas keinginan hatinya untuk memindahkan kiblat dari Al-Aqsa ke arah Ka'bah. Jadi sebaliknya, jadi dari utara Aqsa ke arah selatan, ke arah Ka'bah. Kenapa? Karena Rasulullah itu ingin yang namanya ketauhidan itu terbentuk lagi. Karena sebelumnya itu agama Ibrahim itu agama tauhid kan. Ya. Jadi Rasulullah itu pengen yang namanya kita bagaimana kalau kita ini berpindah ke arah nenek moyang kita Abraham, Ibrahim. Itu sebabnya juga target akhir juga itu ya. Iya. Jadi gitu. Jadi kenapa Rasulullah itu pengen yang namanya umat Islam ini berkiblat ke arah makam Ibrahim nenek moyangnya. Karena agama Ibrahim ini agama tauhid. Ya. Jadi pusatnya ke situ. Makanya Rasulullah itu setiap hari itu turun, setiap hari itu Rasulullah menghadap ke langit dan turunlah Allah bersama ayatnya. Qad nara taqallubuha wajhika fis sama. Nah, jadi kita telah melihat kamu itu menghadap ke arah langit. Nah, panwaliyata kiblatan tardoha.
dan kami palingkan arah kiblat sesuai apa yang kamu inginkan. Jadi setiap kali Rasulullah minta, kita turun ayat tersebut. Nah, wajah kasatrul masjidil haram. Hadapkanlah kiblat kamu itu ke arah haram, masjidil haram di Mekah. Paham ya? Itu sejarahnya. Jadi yang pertama itu kiblat itu ke arah Aqsa utara. Akhirnya Rasulullah itu ingin yang namanya kita bagaimana berkiblat itu ke arah Maqam Ibrahim. Akhirnya Rasulullah meminta kepada Allah turunlah ayat tersebut. Jadi para sahabat waktu itu menjawab sami'na wa ata'na. Nah, itu makanya kalau kita saat itu sausu istadilu sausufakum wa istadilu ngambil subuh. Jamaah jawab sami'na wa ata'na. Nah, akhirnya begitu. Tiba-tiba waktu salat berpindah ke arahnya atau nah, di situ kita ambil yang namanya ketaatan atau keujian iman. Bagaimana pada saat zaman itu mereka itu diuji dengan imannya. Kok mereka tiba-tiba pindah? Coba bayangin kalau antum semua itu diuji sama Rasulullah. Yang pertama kali tiba diubah. Ragu nggak? Ada keraguan nggak? Nah, itu ujiannya umat muslim dari situ. Tapi umat muslim itu gimana? Jawabannya sami'na wa ata'na. Jadi akhirnya kiblatnya berpindah, musyawarah kepada Syarif Madinah saat itu pengurus masjid ini Rasulullah berceramah kita pindahkan kiblat ke arah Maqam Ibrahim. Jadi itulah latar belakang terbentuknya kiblat tadi. Di Mas. Jadikanlah Uhud ini menyayangiku Semuanya ya Mas? Iya, Dari semuanya. Iya. Gunung Uhud. Gunung nantinya ada di surga. Itu turun sini tak? Turun transit parking. Dan yang mana tidak? Tadi gimana Mas doanya Rasulullah mengenai Orang jalan sekolah sekali-sekali ngomong tuh? Ya, jadikanlah Uhud ini menyayangi kami sebagaimana kami menyayangi Uhud. Itu. Mereka perang plek yang berjumlah yang dimana kaum muslimin itu 700 orang dan Quraisy itu sekitar 3.000 orang kalau nggak salah. Jadi Quraisy di sana, muslim di sini. Rasulullah memerintahkan pemanah di mana di situ? Apa pemanahnya? Pemanah. Iya. Itu di gunung tuh. Pemanah itu turun itu 50 orang. Dan Rasulullah berpesan kepada mereka jangan turun apapun yang terjadi. Sebelum makanya jangan turun apapun yang terjadi. Nah, jangan turun. Mau kita menang, mau kita kalah, jangan turun. Udah, diam di situ. Pertempuran di sini jadi plek, campur aduk. Akhirnya kaum muslimin dengan atas izin Allah menang. Yang berjumlah 700 melawan 3.000 di sini. Menang. Perang itu kan menghasilkan gonima ya. Gonima itu apa sih? Hasil perang. Kuda, kuda, terus apa namanya? Panah. Harta, apa namanya? Pedang segala macam. Berserakan di sini. Menang sini plek. Yang tadi yang pemanah di situ ngeyel mereka. Tergoda oleh dunia. Akhirnya turun mereka. Turun di sini. Plek. Ambil panahnya. Ngambil gonimah-gonimanya. Jadi gonimah di sini berserakan, mereka tergiur. Wah, kita menang. Kaum Quraisy kocar-kacir mundur plek, mundur. Akhirnya mereka turun dari situ, plek. Di situ berserakan semua pedang segala macam kan. Kalau zaman dulu kan kalau itu berharga banget ya. Berharga banget. Ya, berharga banget kan berserakan di situ. Ayo Quraisy udah pada mundur. Kita turun semua di situ, plek. Rasulullah pun kayak bingung, ya udah turun. Jangan, kan udah dibilangin jangan turun di situ ya. Turun. Akhirnya mereka sibuk dengan duniawi, ngambil pedang segala macam, kuda semuanya diambil-ambilin kaum muslimin. Kaum Quraisy dari sana muncul lagi belakang.
muter sana. Nah, muter ke sana. Di sini mereka kewalahan karena kan mereka fokusnya kalau yang ngambilin dari belakang Quraisy datang lagi. Akhirnya perang lagi dan kalah. Akhirnya kaum muslimin mundur ke arah Uhud. Nah, jadi pas di sini Quraisy datang, mereka sibuk dengan gonima yang berserakan. Akhirnya mereka udah kaget kewalahan. Udah tinggalkan semuanya, lari ke arah Uhud. Nah, gitu. Jadi inilah salah satu saksi bisu perang Uhud pada saat itu. Berapa lawan berapa? 700 lawan 3.000. 3.000 si Quraisy. Pada awalnya itu pasukan muslim 1.000. Tapi karena 300 orang itu kayak gimana ya? Munafik gitu. Semua 300 orang jadinya mundur. Sisa 700 orang. Bayangin. Tapi menang di sini. Awalnya menang. Kemenangan yang sangat hakiki gitu loh. Tapi Allah ujian Allah datang kan, kaum muslimin. Nih, aku kasih menang. Ghanimah berserakan di sini. Mereka tergiur. Turun pemanah di situ, Blok. Kan kata Rasulullah tadi nggak boleh turun ya. Apapun yang terjadi. Akhirnya udah turun semua, udah sibuk sama duniawi di sini semua pengen diambilin. Quraisy datang dari belakang, udah telat waktunya, kewalahan, akhirnya buyar lagi. Dan itu salah satu kekalahan yang sangat tragis. Dan Rasulullah dikabarkan di Mekah dan Madinah saat itu wafat di perang ini. Kabarnya begitu. Kan dulu kan belum ada ini ya TikTok ya. Jadi kabarnya itu ngomong-ngomong Rasulullah wafat di Uhud gitu loh. Padahal belum. Rasulullah terluka, rahangnya terjatuh, dan yang wafat itu adalah keponakannya Hamzah. Nah, disinilah kuburan Hamzah. Syahidnya di sini. yang turun itu berarti Enggak, yang turun itu ikut perang bersama Rasul. Yang turun itu pemanah di situ, yang tergiur atas gonimah. Nah, padahal kalau mereka nggak turun, mereka bisa pantau lagi. Kalau Quraisy masih di belakang. berarti di sini dulu tuh tinggi gunungnya. Iya, ini kan tinggi kayak sofa marwah gitu. Ya, kan gitu. Nah, di sini tuh jadinya tinggi untuk ngumpet jadinya. Jadi 50 pemanah di situ akhirnya menyerang ke sini, Quraisy mundur. Di sini tertinggal gonimah. Pemanahnya turun tuh, lihat. Tapi Quraisy tuh muter di sana pinternya. Ngepung dari belakang. Udah telat di sini. Disinilah jadi pertempuran lagi dan kaum muslimin hancur semuanya. Itu termasuk Hamzah tadi ya. Hamzah coba di sini. Di mukanya. Isinya apa? Ya Ghanimah. Ini ada itu ini. Kat sini banyak burung. Burung merpati. Sekarang kita nak pergi tempat yang keempat ke ketiga yang tadi saya pun tak ingat sangat. Yang ni saya tak tahu. Saya tak pasti juga kita pergi ke mana. Betul ni tak tahu je. Apa benar?
Raffi shopping Ngantuk lah. dengan mana lagi? Ni shopping. Ni dia tambah lagi. Tak ada. Ni suasana subuh. Sekarang pukul 4 lebih.